Masihkah hukum menjadi penjaga demokrasi dan keadilan? Atau justru yang tadi saya bilang, mungkin hukum malah menjadi instrumen pertama nih untuk menekuk demokrasi. Nah, ketika hukum kehilangan keberpihakannya pada rakyat, maka demokrasi tidak sedang dijaga, tapi sedang diarahkan untuk melayani kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, kita akan mendengarkan kuliah umum dari Pak Anies Baswedan dengan tema penegakan hukum. Dan ini sangat relevan di tengah publik. Banyak yang tidak percaya terhadap penegakan hukum di Republik ini. Ini juga semakin menarik karena Pak Anies adalah sosok yang sangat dikenal sebagai orang yang sangat menjunjung, menjaga integritas dan sangat peduli terhadap penegakan hukum, dan itu sudah dibuktikannya selama beliau berada di jabatan publik, khususnya Gubernur Jakarta. Dan kita langsung dengarkan berikut ini. Jadi sekalian, pertanyaan ini, mampukah hukum menjadi benteng terakhir di dalam kita menjaga demokrasi kita dari jerat otoritarianisme? Dan ini adalah pertanyaan yang sahih untuk kita munculkan. Tapi teman-teman, kalau boleh saya berpandangan meneruskan dari sampaikan, negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena itu rule of law menjadi penting sekali, bukan rule by law. Dan ini prinsip yang harus dijaga. Yang kita khawatirkan adalah ketika terjadi pergeseran dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Kalau itu terjadi pergeseran, maka ini aspek fundamental dari bangunan demokrasi kita. Karena itu harus dicegah. Makanya kadang-kadang ketika kita bicara kita ini adalah negara hukum, maka pertanyaan sederhana adalah, hukum ini menjadi pertahanan terakhir atau pertahanan pertama? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena seringkali di dalam menggeser menjadi negara kekuasaan, yang pertama diubah adalah hukum. Dan diubah oleh eksekutif, oleh legislatif yang terpilih. Yang kemudian yang mempertahankan adalah rakyat. Di sisi lain kita punya Mahkamah Konstitusi. Nah, mereka sering berperan sebagai benteng pertahanan terakhir ketika ada usaha untuk menggeser itu. Sebelum lebih jauh, teman-teman, saya akan tunjukkan sedikit, teman-teman. Nih, beberapa catatan. Bisa kebaca ya. Bahwa demokrasi itu bisa mati bukan di tangan militer, tapi di tangan pemimpin yang dipilih melalui demokrasi. Bisa presiden, bisa perdana menteri, yang kemudian membalikkan proses yang membawa mereka ke dalam kewenangan. Ini Levitsky dan Ziblatt yang mengatakan how democracy dies. Dan inilah juga yang pernah terjadi di berbagai negara. Kemudian ini landasan teorinya sedikit, teman-teman, untuk bisa dilihat. Ini ada dimensi slide-nya agak beda sama dimensi proyektor, tapi mudah-mudahan masih terbaca jelas ya. Pertama adalah pemilu yang bebas. Ini salah satu kunci paling utama. Pemilu bebas, kemudian kebebasan berekspresi dan berserikat, keterlibatan rakyat dalam kebijakan publik, supremasi hukum dan independensi judisial, lalu keseimbangan kekuasaan, check and balances, dan budaya demokrasi dalam masyarakat. Ini indikator demokrasi klasik yang dibuat oleh seorang pakar demokrasi komparatif politik namanya Robert Dahl, itu tahun 71, dan kemudian mengalami perkembangan. Kita lihat di Linz sama Stepan, itu juga ahli komparatif politik. Walaupun begini, teman-teman, kalau teman-teman Anda bisa Google nanti, ada studinya oleh di buku Larry Diamond, studi tentang apa itu demokrasi, dan ada definisi lebih dari 640 definisi. Jadi begitu kita menyebut kata demokrasi, maka kita akan ketemu variasi definisi. Yang populer di publik adalah
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Siapa yang mengatakan itu? Abraham Lincoln. Saya sering menyederhanakan adalah proses pengendalian kekuasaan, pengelolaan kewenangan secara damai untuk mengelola aspirasi, untuk menghasilkan kebijakan yang memenuhi kepentingan publik dengan mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan. Tapi ini definisi salah satu aja, teman-teman. Kalau boleh disederhanakan, pra-demokrasi, kekuasaan itu tak berbatas. Skopnya tidak dibatasi, durasinya tidak dibatasi. Adanya demokrasi mengubah itu. Durasi dibatasi, ada periodenya, skopnya dibatasi. Bahkan dipecah menjadi unsur yang kita sering kenal sebagai trias politika. Jadi prinsip sederhana kira-kira. Nah, tetapi itu tidak bisa hidup begitu saja. Dia membutuhkan nilai-nilai yang diadopsi, dipercaya, dijalankan. Dan demokrasi itu terkonsolidasi bila seluruh pelaku di dalam negara menyadari bahwa demokrasi is the only game in town. Satu-satunya cara di dalam mengendalikan kewenangan dalam mengelola kekuasaan adalah demokrasi, maka disebut demokrasi mengalami konsolidasi. Karena nggak ada orang yang berpikir untuk tidak demokratis. Nah, menuju ke sana ada proses, teman-teman. Dalam proses itulah sering terjadi usaha-usaha untuk membalikkan demokrasi. Tidak otomatis begitu demokrasi langsung terus demokrasi. Akan ada disappointment, akan ada kekecewaan, dan itu kemudian berujung kepada usaha untuk menggeser. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi disebutkan bahwa salah satu yang berpotensi menggeser justru orang-orang yang terpilih melalui proses yang demokratis. Nah, ini teman-teman, terkait dengan indikator ini, walaupun tidak bisa kaku teman-teman, tapi ini bisa dipakai sebagai salah satu pegangan di dalam kita menilai bahwa bagaimana kondisi demokrasi kita. Nah, bagaimana kondisi demokrasi kita di Indonesia sekarang? Ini dari aspek pemilu bebas dan adil, kemudian kebebasan berekspresi, keterlibatan rakyat, supremasi hukum, dan lain-lain. Kita coba kondisi Indonesia hari ini. Pemilu berjalan, tapi putusan MK terkait pergantian umur, persyaratan usia untuk wakil presiden, itu berdampak pada netralitas negara. Ini salah satu contoh. Apakah pemilu itu berjalan dengan fair and free? Kami menggugat di MK. Karena menurut kami, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ada intervensi aparatur negara. Dan intervensi aparatur negara itu membuat pemilu menjadi tidak adil. Dan untuk pertama kalinya, Hakim MK ada yang menyetujui dengan yang disampaikan oleh penggugat. Hampir dapat 3 yang setuju. Dari 8, harusnya dari 9. Cuman yang 1 nggak boleh ikut. Kayak anak-anak main kelereng kalau sering curang nggak boleh ikut lagi gitu kan. Terus kebebasan berekspresi. Kita masih menyaksikan ini pelanggaran kebebasan berekspresi, pembubaran diskusi, jeratan undang-undang ITE. Walaupun kemarin MK sudah membuat keputusan baru terkait dengan negara tidak bisa menggunakan ini. Lalu soal pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Kita sudah menyaksikan beberapa kali undang-undang disusun dan publik tidak diberi ruang untuk terlibat. Udah diketok baru debat. Kalau udah diketok baru debat, tidak terjadi perdebatan yang objektif. Perdebatan objektif itu ketika belum menjadi keputusan. Kenapa disebut objektif? Karena masing-masing bisa menyampaikan argumen tanpa ada beban afiliasi. Tapi kalau sudah menjadi keputusan, maka yang mendukung pemerintah akan mendukung keputusan, yang mengkritisi pemerintah akan mengkritisi putusan. Jadi bukan semata-mata karena substansinya, tapi karena posisinya. Nah, disitulah kemudian objektivitas mengalami
penurunan. Itulah sebabnya penting dalam proses ini untuk melibatkan publik. Nah, inilah esensi juga dalam demokrasi. Teman-teman, mengapa dalam proses demokrasi pelibatan publik ini penting? Supaya kualitas keputusan menjadi meningkat. Bagi teman-teman yang pernah merasakan, setiap kali teman-teman nulis paper nih, kemudian undang kolega, teman-teman sendiri untuk mengkritisi paper. Apa yang terjadi? Anda akan membela isi paper, dan teman-teman lain akan mengkritisi. Tapi sambil Anda mengkritisi, sambil Anda mendapatkan inspirasi, pertanyaan, oh iya ya ini penting, oh iya ya ini penting. Karena multiple brains is thinking the same subject. Akhirnya apa? Anda revisi paper itu, dan kemudian Anda undang lagi, dapat lagi masukan lagi, Anda upgrade lagi. Dan itu yang membuat kualitas paper Anda menjadi meningkat. Teman-teman yang pernah publish jurnal internasional yang beneran. Nah, jurnal internasional juga ada banyak yang kurang bener gitu. Tapi dapat. Kalau beneran, saya pernah merasakan. Anda ketika harus publish itu, prosesnya bisa sampai 1 tahun, dan revisinya bisa sampai 10 kali bolak-balik. Kembali lagi. Dan apa yang terjadi? Ketika saya melihat produk akhir dengan draft awal, bedanya luar biasa. Beda sekali. Dan ketika itu terjadi, apa yang muncul? Ya, kualitasnya lebih baik. Itulah sebabnya mengapa pelibatan publik itu menjadi penting. Nah, cuman sebagian dari orang yang terlibat dalam proses demokrasi itu merasa lelah dengan ini. Karena itu maunya segera diputuskan, bypass, dan yakin bahwa yang dibuat adalah pasti benar dan terbaik. Nah, ini yang menurut saya menjadi masalah di sini. Nah, ini debat. Yang ketiga, supremasi hukum dan independensi judisial. Saya melihat MK sudah memainkan peran yang penting, tapi di sisi lain, MK ada unsur-unsur dari politik yang selalu itu menjadi ruang yang mudah untuk ada hidden intervention. Ini ruang yang terbuka. Lalu, keseimbangan kekuasaan, check and balances. Dengan DPR hari ini 81% berada di dalam koalisi, artinya apa? Ya, artinya kendali atas lembaga legislatif sebenarnya ada di eksekutif. Yang berbahaya begitu, bila ada kementerian legislatif dan kementerian yudikatif. Seakan-akan itu bagian dari eksekutif. Kalau itu ada, we're doomed. Kemudian yang kelima, 6 adalah budaya demokrasi dalam masyarakat. Ini teman-teman, terkait budaya demokrasi, PR kita besar. Kenapa saya sebut PR kita besar? Karena kita memang mau tidak mau masih harus membangun kapasitas warga negara untuk berdemokrasi dengan sehat. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan kemampuan untuk berpikir dan membandingkan pilihan yang biasa disebut sebagai rasional, itu PR. Informed voter, pemilih yang memiliki informasi, itu akan menghasilkan pilihan yang lebih baik. Nah, menjadi informed citizen, ini PR kita. PR kita apa? Membuat warga menjadi warga yang memiliki informasi, yang kemudian menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Ini PR di daerah urban, kita menemukan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan daerah rural. Kenapa? Salah satu tesisnya adalah karena di daerah urban, warganya terbiasa melakukan kegiatan ekonomi yang transaksional. Anda menggunakan bis, ketika pelayanannya baik, Anda pakai lagi. Pelayanannya tidak baik, Anda pindah bis yang lain. Anda datang ke toko, beli sesuatu, hasilnya bagus, Anda kembali ke toko itu. Tidak bagus, Anda pindah ke toko lain. Anda dapat pelayanan bergonta-ganti, itu sebetulnya melatih Anda untuk membandingkan. Membandingkan antar toko dan membandingkan pelayanan dia dan ekspektasi Anda. Jadi bandingannya dua aspek, antar pemberi jasa dan antar pemberi jasa dan ekspektasi. Dan itu melatih orang menjadi rasional. Nah, itu yang terjadi di daerah perkotaan karena opsinya banyak. Anda ke bengkel motor, dilayani dengan betul, partnya benar, gantinya benar, Anda balik. Begitu tidak, Anda pindah ke bengkel yang lain. Itulah proses pembelajaran yang ada. Karena itu ada yang membuatkan teori bahwa semakin tinggi perputaran uang di sebuah tempat, maka semakin mudah orang berpindah pilihan secara politik.
karena perputaran uang. Nah, itu nanti ada kajian tersendiri soal itu. Tapi apapun, teman-teman, ini merupakan aspek yang harus ditumbuhkan. Kalau mau menyederhanakan, sebut budaya itu kadang-kadang, maksudnya apa ya budaya? Budaya itu adalah kebiasaan yang dipraktekkan secara kolektif, secara terus-menerus. Itulah budaya. Kebiasaan intinya. Kebiasaan berdemokrasi secara kolektif, terus-menerus. That's culture. Kalau dikerjakan sendirian, maka dia tidak menjadi budaya. Dia kebiasaan satu orang. Nah, ini pertanyaan kemudian. Dengan situasi seperti itu, masihkah hukum menjadi penjaga demokrasi dan keadilan? Atau justru yang tadi saya bilang, mungkin hukum malah menjadi instrumen pertama nih untuk menekuk demokrasi. Nah, ketika hukum kehilangan keberpihakannya pada rakyat, maka demokrasi tidak sedang dijaga, tapi sedang diarahkan untuk melayani kekuasaan. Nah, tantangan utamanya bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi penyalahgunaan hukum yang sah secara prosedural, tetapi timpang secara moral. Secara prosedur dipenuhi, tapi secara moral tidak. Jadi kita menggunakan pertanyaan ini untuk masuk pada pertanyaan berikutnya. Ini rule by law atau rule of law. Ketika hukum dijalankan bukan untuk keadilan, tapi untuk mengamankan kekuasaan, maka kita muncul rule by law, di mana ada beberapa unsur di sini. Pertama, hukum tidak lagi membatasi kekuasaan, tapi melegitimasi aspirasi penguasa. Kemudian putusan tetap dikeluarkan, tapi prinsip keadilan, kesetaraan diabaikan. Lembaga hukum tetap berdiri, tapi dalam kendali pemegang kekuasaan. Lalu ketika muncul kritik, diproses secara hukum, bukan dijawab secara demokratis. Kritik. Waktu saya tugas di Jakarta banyak sekali kritik itu. Ada yang faktual, ada yang fiktif, ada yang fitnah, tapi muncul. Nah, kita mencoba untuk menerapkan prinsip ini. Tidak pernah satupun kritik itu diproses hukum, walaupun fitnah. Kenapa? Karena kami mempercayai ini adalah bagian dari upaya mencerdaskan. Jadi gini, kalau saya membuat kebijakan untuk sebutlah sumber resapan, lalu Pak Mei mengkritik, bikin tulisan mengkritik tentang apa kebijakan sumber resapan. Apa yang terjadi? Saya harus menjelaskan, ini loh kebijakan ini kenapa dikerjakan A, B, C, D, di counter lagi. Enggak, ini merusak D, E, F, G. Saya jawab lagi. Proses jawab menjawab ini bagi seluruh publik adalah namanya public education. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kritik itu sebetulnya adalah amunisi bagi negara untuk mencerdaskan pemilih, mencerdaskan. Jadi kesimpulan saya waktu lihat ini, jika kebijakan yang dibuat itu menggunakan akal sehat, maka tidak takut kritik. Karena dia bisa dijawab dengan akal sehat. Kalau menggunakan kebijakan menggunakan data, dia tidak takut dengan kritik. Karena dia bisa dijawab dengan, tapi kalau datanya nggak masuk, visibilitasnya nggak ada, lalu dikritik, nah itu defensif. Tutup mata. Kita sering ngalamin, bukan? Mau bikin kota, belum ada studinya, udah diputuskan. Bener nggak tuh? Benar. Mau nyambungin Jakarta sama Bandung, belum ada studinya, dibuat. Banyak teman-teman, contoh-contohnya banyak sekali. Nah yang begitu-begitu biasanya memang tidak mau memberikan ruang untuk, kenapa? Karena begitu dibuka ruang, yang terjadi justru, nah itulah sebabnya kenapa ruang terbuka, ruang ini harus ada, supaya semua kebijakan yang disusun adalah kebijakan yang bisa dijelaskan. Ini ciri-ciri yang harus kita antisipasi, karena tanda-tandanya muncul teman-teman. 4 ini. Nah, check and balances ini sering jadi formalitas akhir-akhir ini. Padahal check and balances itu
adalah benteng internalnya demokrasi agar kekuasaan tidak menjadi absolut. Ini salah satu kata kunci. Minim sekali kritik dari anggota DPR. Koalisinya sangat besar. Kemudian judicial review seringkali sumir, urusan-urusan yang kecil, yang besar-besar tidak bisa dieksekusi, dan studi menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai DPR perannya hanya simbolik. Nah, kemudian teman-teman soal partisipasi politik dari publik. Nah, bila partisipasi itu ditekan, maka sebenarnya demokrasi yang mengalami tekanan. Jadi kalau kita lihat ya, ada beberapa contoh undang-undang yang cepat disahkan, ruang percakapan tertutup. Kemudian kritik dipandang sebagai gangguan, bukan sebagai kontribusi. Dan studi tentang kebebasan sipil, faktanya menunjukkan angka yang mengalami penurunan. Kemudian perasaan tidak didengar di masyarakat ini muncul. Ini teman-teman indikasi-indikasi bahwa ada gejala penurunan atas kualitas demokrasi kita. Dan kampus harus menjadi yang mengantisipasi persoalan ini. Lalu, di sisi lain, proses politik memang ada yang berada di dalam pemerintahan dan di luar. Yang berada di luar sering disebut sebagai oposisi. Nah, jadi demokrasi itu tidak hanya membutuhkan ruang untuk setuju, tapi demokrasi juga membutuhkan ruang yang aman untuk tidak setuju. Ada ruang untuk tidak setuju. Seperti begini, kota itu ruang untuk rakyat berekspresi. Dan ada yang ingin ekspresinya itu diam. Jadi mereka yang punya keinginan untuk diam, itu juga punya hak untuk diberi space di kota. Karena ekspresi dia untuk diam. Nah, sama dengan demokrasi. Kalau tidak setuju, diberi ruang untuk tetap nyaman dan aman. Lalu ketika perbedaan itu dilabeli sebagai musuh, maka yang hilang bukan sekedar oposisi, tapi jiwa dari demokrasi itu sendiri yang hilang. Proses deliberatif itu yang hilang. Dan munculnya apa? Dalam bentuk F-I-A-R, fear. Rasa takut. Padahal rasa takut itu pilarnya otoritarianisme. Semua rejim otoriter, tulang punggungnya adalah rasa takut. Pilarnya itu, tanpa rasa takut rejim otoriter tumbang. Anda lihat, semua rejim otoriter yang tumbang karena rasa takut hilang. Begitu rasa takut hilang, rejim itu bertumbangan. Orde Baru, rasa takut hilang, hilang. Marcos, hilang. Iran. Anda lihat di Rusia, Anda lihat Arab Spring. Arab Spring itu otoriter semua. Begitu rasa takut hilang, dan rasa takut itu berhasil ditimbangkan lewat sosial media. Sosial media itu berhasil menggiling rasa takut. Rasa takut itu ludes itu di sosial media itu. Dan sudah terbukti Arab Spring 1 dekade yang lalu. Nah, kalau rasa takut itu muncul, berarti demokrasi mengalami penurunan. Karena demokrasi itu pilarnya apa demokrasi? Keras, pilar demokrasi. Nah, ini teman-teman yang sekarang kita sedang menyaksikan, fear muncul, oposisi menurun. Ruang oposisi ini menjadi minim. Lalu minim itu begini teman-teman. Kalau di oposisi maka mau bikin acara susah sulit dapat izin. Mau ngurus kredit susah kreditnya keluar. Ada yang pernah mengalami di oposisi dan sulit dapat kredit. Kemudian kita akan menyaksikan itu. Begitu sampai kepada berada di luar pemerintahan, diblok. Yang lebih berbahaya apa? Kultur otoriter sering ada di dalam negara. Tidak ada perintah. Saya beri contoh. Tokoh kritis datang ke kampus. Rektornya minta tolong jangan. Padahal dia juga nggak terima perintah dari manapun juga. Nggak ada. Tahu-tahu rektornya bilang jangan di sini. Kenapa? Dia hanya khawatir nanti saya ditegur. Padahal teguran itu belum ada.
Nggak ada teguran. Dan seringkali nanti yang disalahkan yang di puncak. Hanya karena perilaku yang di bawahnya yang tidak menganggap ini bagian dari sebuah demokrasi. Nah, ini ada bibit-bibit seperti itu. Memimpin BUMN di bidangnya perbankan. Ada tokoh kritis mengambil kredit. Jangan dah. Daripada saya ngasih kredit, nanti saya dipermasalahkan. Karena memberikan kredit kepada tokoh oposisi. Nah, ini yang terjadi di banyak tempat. Bagaimana mengeliminir itu? Top leadership harus bilang, tidak boleh ada diskriminasi pada siapapun, termasuk oposisi. Begitu itu dikatakan, baru semua orang berani ngomong. Tapi kalau tidak dikatakan, jajaran itu paling efektif untuk punya inisiatif dalam memangkas kebebasan berbicara. Di banyak tempat itu. Karena itu harus ada arahan dari puncak. Ini teman-teman, item-item itu. Nah, bagaimana dengan kampus sekarang? Kampus punya kemewahan dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral untuk mengungkapkan yang berkembang di masyarakat. Punya tanggung jawab moral untuk berani kritis. Kalau kampus udah melempem, ini benteng-benteng yang bagian akhir untuk mempertahankan demokrasi itu mengalami pelemahan yang serius. Jadi kalau boleh usul, teman-teman sekalian, universitas tidak hanya menghasilkan ahli hukum, tapi juga mudah-mudahan ahli penjaga nurani hukum. Yang keras aminnya. Aminnya kayak nanggung bener. Terus pendidikan hukum harus menanamkan nilai keadilan, etika publik, keberpihakan pada hak-hak warga. Dan kampus jangan netral. Ketika ada ketidakadilan, ada ketimpangan, ketidaksetaraan, maka diam itu bukan pilihan akademik. Jadi di kampus-kampus sering ada pencampuran antara netral dengan objektif. Oke, itu dua hal yang berbeda. Anda harus objektif sampai kapanpun. Kampus harus terus objektif. Tapi objektif itu bukan netral. Kadang-kadang maunya objektif, munculnya kata netral. Kami netral, nggak bisa, nggak boleh netral. Tapi harus objektif. Yang harus terus dijaga adalah objektivitas di kampus, tapi bukan netralitas. Netralitas tidak boleh netral. Ketika melihat penyimpangan, masa mau netral? Nggak bisa. Nah ini teman-teman yang seringkali, kultur kampus yang merdeka itu bukan dalam statement, tapi di dalam kehidupan di kampusnya. Suasana merdeka, suasana kebebasan. Values such as respect, empathy, equality, solidarity must be core to the missions of universities. Ini kutipan dari UNESCO. Higher education must foster ethics, support students to be better and more capable citizens. Jadi inilah salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan di kampus-kampus, teman-teman. Dan saya merasa bersyukur sekali bahwa api itu masih ada di kampus, tapi harus ditumbuh besarkan. Dan pemimpin-pemimpin universitas punya tanggung jawab moral untuk menjaga agar kampus tetap menjadi ruang ekspresi kebebasan yang boleh kritis pada siapa saja. Boleh dikasih tepuk tangan buat rektornya. Karena mulainya di kampus, teman-teman. Saya ingat di akhir 70-an, Pak Harto lagi berkuasa itu. Pak Harto lagi berkuasa kuat-kuatnya. Banyak mahasiswa ditangkapin karena NKK-PKK. Tapi ketika rektornya bilang, silahkan teruskan kuliah, dosen ngajar ke penjara. Apa yang terjadi? Semua orang jadi luar biasa. Dosen dikirim ke penjara, pembimbingnya datang ke penjara. Bimbingan skripsi di ruang tahanan. Ketika itu dikerjakan oleh rektor, apa yang terjadi? Rektor bilang, terserah, dia kan ditangkap oleh negara, tapi dia secara akademik, saya punya hak untuk selalu memberikan dia akses kebebasan akademik. Itu ngirim pesan, mahasiswanya jadi, bener nih pemimpin kita gitu. Tapi kalau mau bikin acara diskusi aja dilarang, teman-teman. Maka apa yang terjadi? Pesannya, di mana tanggung jawab moral pimpinan universitas ketika
mahasiswa, dosen mau berpikir kritis tentang kondisi masyarakat. Karena itu, kalau mau menjadi pimpinan universitas, punya tanggung jawab untuk menjaga kebebasan akademik. Ini bukan sekedar menjalankan administrasi, tapi menjaga obor semangat kebebasan akademik di kampus-kampus. Nah, lalu ke depan teman-teman apa yang bisa kita kerjakan? Kekuatan sipil kolektif ini harus dibangun. Masyarakat sipil, kampus, komunitas, jurnalis harus hadir sebagai kekuatan korektif yang sah, terorganisir, dan berbasis legitimasi publik. Kemudian perluasan tentang pendidikan politik. Ini yang tadi saya maksud. Bagaimana pendidikan konstitusional ke rakyat itu terjadi. Lalu demokrasi tidak akan bertahan hanya di para pakar, tapi pelibatan seluruh warga yang sadar atas kepentingan yang harus diakomodasi oleh negara. Siapa itu? Petani, guru, buruh, ibu rumah tangga, semua yang sadar bahwa mereka memiliki hak. Dan ketika ruang itu menyempit, maka kritik harus menjelma menjadi cerita, ekspresi budaya, ekspresi seni, bentuk perlawanan yang tidak bisa dibungkam. Bukan sekedar konfrontatif fisik, tetapi lebih pada gagasan yang harus dimunculkan lewat berbagai media. Jadi, teman-teman, bila hukum bisa dibengkokkan, maka tugas kita adalah meluruskan sistemnya, bukan hanya melawan hasilnya. Satu, kembalikan demokrasi ke tangan rakyat, perbaiki proses legislatif, terbuka, inklusif, deliberatif, pulihkan independensi yudikatif, kemudian lakukan usaha serius untuk melakukan revisi pada undang-undang yang hukum yang membungkam, dan bangun pendidikan hukum yang mendidik nurani. Ini teman-teman, PR ini harus dikerjakan secara kolektif terus-menerus. Dan jangan membayangkan ini dikerjakan selesai dalam 6 bulan, dalam 1 tahun. Kita harus membayangkan ini bagian dari proses mematangkan kehidupan bernegara, yang prosesnya bisa panjang, tapi disadari sebagai peran yang harus kita kerjakan. Dan ini, teman-teman, terakhir, soal demokrasi itu bukan tentang siapa yang menang, tapi soal apakah rakyat bisa bersuara. Ini ada 3 hal sederhana. Mengkritik bukan berarti membenci negara. Kadang-kadang kalau udah mengkritik dianggap membenci negara nih. Membela demokrasi bukan berarti melawan hukum. Dan menjaga konstitusi itu berarti menjaga martabat bangsa. Ini prinsip-prinsip sederhana, maka hukum harus dikembalikan sebagai alat keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan. Teman-teman, gagasan, ide terkait dengan ini harus menempel ketika mengikuti proses politik. Kalau tidak menempel, maka yang difokuskan adalah soal menang. Lupa soal menjaga aturan main. Pertandingan sepak bola itu menjadi berkualitas bukan karena si A menang, tapi karena sportivitas dijaga. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Karena proses kompetisi seringkali membuat fokusnya pada kemenangan tanpa fokus pada kualitas. Apakah ini terlalu idealistik? Tidak. Menurut saya di dalam kenyataannya ini bisa dikerjakan dan harus disadari pentingnya ini semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tentu sangat memukau, dan ini membuka cakrawala pikiran kita terkait dengan hukum dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelebihannya karena dibawakan oleh sosok yang memang telah mempraktekkan, mengimplementasikan seperti apa hukum itu seharusnya berlaku bagi masyarakat, dan itu tergambar ketika Pak Anies menjadi gubernur Jakarta, di mana setiap keputusan yang beliau ambil selalu mengedepankan kepentingan publik terlebih dahulu, sehingga beliau juga tidak reaktif, tidak responsif terhadap berbagai kritikan, bahkan fitnah sekalipun yang menghantam dirinya, karena beliau sadar bahwa sebagai pejabat publik tentu masyarakat
punya hak dalam negara demokrasi untuk memberikan kritikan semacam itu, termasuk berbagai persoalan penegakan hukum yang beliau telah laksanakan selama menjadi gubernur Jakarta, sehingga nilai dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies di dalam kuliah umum tadi dengan tema hukum tata negara memang sangat sampai ruhnya kepada kita, apalagi beliau menyampaikan dengan bahasa yang mudah kita pahami dan semakin membuka pikiran dan wawasan kita terhadap masih banyak persoalan yang sangat kompleks di negeri ini, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang perlu kita benahi secara bersama-sama. Dan